Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 15 Juni 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah Tuhan selalu baru bagi setiap kami di dalam kehidupan kami yang memampukan kami, menopang kehidupan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan waktu kami sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga damai, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bebas dari ikatan dosa. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Keluarga damai, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menjalani hari dengan versi terbaik dalam kehidupan kita. Keadaan yang lancar, masalah dapat diatasi dengan baik, kita pun secara bersemangat dan rajin untuk juga berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kalanya masa-masa hidup yang cukup berat, masalah yang banyak, sehingga kita tidak bersemangat, bahkan kita dikuasai oleh kemarahan, kekhawatiran, hawa nafsu yang membawa kita justru melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ada kalanya kita pun merasa kewalahan dengan keadaan diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjalani versi yang terbaik. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, memang kita adalah manusia yang berdosa dan memiliki kekurangan. Namun bagaimana setiap kita menghadapi hidup bahkan terbebas dari ikatan dosa yang membuat kita dikuasai oleh kemarahan, kekhawatiran, hawa nafsu, bahkan keinginan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 24 hingga 26. Di dalam Galatia 5 yang kita baca pada hari ini dimulai dengan berita pembebasan, bagaimana Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Jika Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang pertama, karena itu kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Itu artinya bersama-sama dengan Kristus, hidup kita mulai diperkaya dengan buah-buah roh. Disitulah kehidupan kita yang kita sungguh-sungguh dambakan. Lalu sekarang bagaimana caranya kita bisa menata hidup kita agar dapat bebas dari ikatan dosa? Paulus mengingatkan sekali lagi dalam firman Tuhan yang kita baca di kitab Galatia ini, bahwa kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri untuk mengalahkan dosa, tetapi dari Allah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat bahwa kita adalah milik Kristus, seperti yang tertulis di ayat 24a. Kita memiliki apa yang Kristus miliki, yaitu kasih dan perkenanan Bapa. Kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus di hadapan Bapa dan telah menjadi anak-anak Allah atau bahkan menjadi ahli-ahli waris Allah. Dan di dalam peperangan melawan hawa nafsu, kita perlu belajar untuk menginternalisasikan status kita sebagai anak Allah yang diberikan kuasa untuk mengalahkan dosa dengan kekuatan yang daripada Kristus. Memang betul, sampai hari ini kita masih bergumul di dalam dosa. Tetapi kuasa Allah yang ada di dalam kita, setiap anak-anak Kristus, memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Dan yang kedua, kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, yang tertulis di ayat 24b. Istilah daging di dalam bagian ini lebih merujuk kepada kecenderungan atau keinginan untuk berdosa. Di dalam bahasa aslinya, kata hawa nafsu umumnya berarti penderitaan atau kesengsaraan. Tetapi di dalam konteks ini, hawa nafsu memiliki konotasi yang negatif atau hasrat untuk berdosa atau emosi yang tidak terkendali. Kedagingan adalah kecenderungan kita untuk melawan Tuhan dan memilih untuk hidup sesuka hati terlepas dari kehendak Tuhan. Meskipun keinginan sebenarnya bisa diarahkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup dipimpin oleh roh di ayat 25. Roh Kuduslah yang memberikan kemenangan kepada kita atas hawa nafsu.
Kita tidak mampu memang bebas dari hawa nafsu tanpa pertolongan dari Allah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga dialah Allah yang memberikan kita kemenangan yang sejati. Roh Kudus memimpin kita untuk membereskan akar dosa kita. Dia tidak hanya mengubah perilaku kita, tetapi melatih hasrat kita, keinginan kita yang tadinya dipimpin oleh hawa nafsu dan dosa, tetapi keinginan yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi keinginan untuk memuliakan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di bagian yang keempat kita pun juga nyata, dampak nyata bebas dari ikatan dosa juga nyata di dalam komunal yang tertulis di ayat 26. Kata pengulangan saling sebanyak 2 kali menunjukkan bahwa pada akhirnya kebebasan dari hawa nafsu membawa dampak komunal yang nyata di tengah-tengah kehidupan sesama murid Kristus dan bahkan juga nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Hawa nafsu atau keinginan yang selama ini telah dikuasai dosa, kini telah dibebaskan dari kuasa dosa dan memiliki kuasa Kristus untuk mengarahkan hawa nafsu atau keinginan kita bukan lagi untuk memuaskan diri kita dan melakukan dosa, tetapi keinginan yang sudah dikuduskan di dalam Kristus sehingga kita memiliki kerinduan untuk memuliakan Kristus dan mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita pun bersama-sama boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengingat bahwa kita semua adalah milik Kristus dan kita belajar untuk menyalibkan daging dan kita mengarahkan keinginan kita untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pun mau belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan kita boleh saling bertumbuh di dalam komunitas kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kepada setiap kami kemenangan, kebebasan dari segala ikatan dosa. Dan saat ini kami menjadi milik Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kuasa Kristus yang sudah kami miliki, kami sudah dibebaskan. Kami pun juga memiliki kuasa untuk mengalahkan keinginan daging kami. Sehingga kami boleh mengarahkan keinginan hati kami untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Allah Roh Kudus, pimpinlah kehidupan kami, sehingga hidup kami ini boleh menyenangkan hati Engkau. Dan kami juga boleh menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam keluarga kami, pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami sehari-hari maupun di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.